Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, yang telah menuntun kita, sehingga dengan seizin Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Orang-orang benar diangkat. Ayat intinya diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dari terjemahan lama. Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka segala orang yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal ini, akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka itu, menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Keterangannya, segera awan besar putih itu muncul. Tampaknya semakin lama semakin indah. Di atasnya duduk anak Allah. Mula-mula kita tidak melihat Yesus di atas awan. Tetapi ketika awan itu mendekati bumi, kita dapat memandang pribadinya yang anggun. Suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang tidur keluar, mengenakan kemuliaan yang tidak akan binasa. Orang-orang kudus yang masih hidup diubahkan dalam sesaat saja dan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam kereta awan. Tampaknya semuanya amat mulia ketika berputar menuju ke atas. Di sebelah menyebelah kereta terdapat sayap, dan di bawahnya terdapat roda-rodanya. Dan sementara kereta bergerak ke atas, roda-rodanya berseru, "Kudus," dan sayap-sayap ketika bergerak berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Dan orang-orang kudus di dalam awan berseru, "Mulia, haleluya." Kita semua bersama-sama masuk dalam awan dan selama 7 hari menuju laut kaca. Apabila Yesus membawa mahkota dan dengan tangan kanannya sendiri memasangkan mahkota itu di atas kepala kita, Ia memberi kita kecapi emas dan daun palem, tanda kemenangan. Di sini di atas laut kaca berdiri 144.000 orang dalam bentuk 4 persegi yang sempurna. Ada di antara mereka yang mahkotanya sangat terang, ada yang tidak terlalu terang. Ada mahkota yang tampaknya syarat dengan bintang-bintang, sedang yang lain tidak sama berat. Semuanya merasa amat puas dengan mahkota mereka. Dan mereka semuanya memakai jubah putih kemuliaan dari bahu sampai ke kaki mereka. Para malaikat semua berada di sekeliling kita ketika kita berbaris di atas laut kaca menuju pintu gerbang kota itu. Yesus mengangkat tangannya yang mulia dan berkuasa itu, memegang pintu gerbang mutiara, mengayunkannya ke belakang di atas engselnya yang berkilat-kilat, dan berkata kepada kita, "Kamu telah membasuh jubahmu dalam darahku, yang berdiri teguh untuk kebenaranku. Masuklah ke dalam." Kita semua berbaris masuk ke dalam dan merasa bahwa kita mempunyai hak yang sempurna dalam kota itu. Suatu suara yang lebih merdu daripada musik manapun yang pernah didengar oleh telinga yang fana akan kedengaran berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Orang-orang benar diangkat. Wah, kembali suatu kebenaran yang sungguh luar biasa mengingatkan kita, memanggil kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Baik sakit penyakit, duka cita, bahkan kematian sekalipun, baik yang akan kita alami maupun orang yang kita sayangi alami,
jangan sampai memisahkan kita dari kasih Allah. Karena pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, walaupun orang benar telah meninggal, telah beristirahat dalam kematian, ketika Yesus datang di kali yang kedua, maka orang benar tersebut akan dibangkitkan, dan orang saleh yang tetap hidup, yang masih hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kita semua akan diangkat ke dalam kerajaan surga dengan penuh kemuliaan, dengan penuh sukacita yang luar biasa. Oh, tidak ada pena yang sanggup menuliskan sukacita bahagianya hari itu. Untuk itu, mari jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang Tuhan telah percayakan bagi kita masing-masing. Undang, ajak pasangan kita, anak kita, orang tua kita, bahkan siapa saja yang kita kasih, yang kita jumpai, untuk bersama-sama dalam kerajaan sorga. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan, meneguhkan kami. Bantu kami untuk tidak melalaikan, tidak melepaskan keselamatan yang Engkau karuniakan dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan apapun yang ada di dunia ini, kami tidak akan tukar keselamatan kami, walau apapun yang dunia akan berikan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami memohon kiranya kuasa roh jan akhir, kiranya karunia-karunia rohani, kiranya buah-buah roh, kiranya meterai Allah yang hidup Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menjadi alat Tuhan, menuntun pasangan kami, anak kami, orang tua kami, bahkan siapa saja yang kami kasihi, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.